Duduk perkara ayah Atta Halilintar terseret sengketa rebutan aset tanah Ponpes Pekanbaru 26 miliar rupiah. Ayah Atta Halilintar, Halilintar Anovial Asmit terlibat sengketa atas sebidang tanah senilai 26 miliar rupiah di Pondok Pesantren Al-Ansyar, Pekanbaru, Riau. Permasalahan ini sudah berlangsung puluhan tahun, namun baru-baru ini mencuat kembali setelah Halilintar Anovial Asmit mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Gugatan yang dilayangkan berisi permintaan untuk mengesahkan kepemilikan tanah seluas 13.958 meter persegi dan 923 meter persegi atas nama Anovial Asmit sebagai penggugat. Namun, polemik muncul ketika terungkap tanah tersebut bukan sepenuhnya dimiliki oleh Anovial Asmit, melainkan telah dibeli secara kolektif oleh pengurus pondok pesantren pada tahun 1993. Pada tahun 1993 tanah itu dibeli secara kolektif dari semua anggota yayasan menyumbangkan uangnya untuk membeli, yang akhirnya setelah dibeli itu menjadi aset yayasan. Nah, beliau saat pembelian aset ini merupakan pimpinan di yayasan, ungkap pengacara dari perwakilan Pondok Pesantren Al-Ansyar, Dedek Gunawan dilansir dari Intens Investigasi, Selasa 12 Maret. Setelah dilakukan pembelian, aset tanah yang diberi secara kolektif tersebut dibalik nama oleh Halilintar Asmit. Sebab, saat itu mertua Aurel Hermansyah ini memiliki kekuasaan tertinggi sebagai pimpinan yayasan. Meskipun sertifikat diterbitkan atas nama Anovial Asmit, namun tanah tetap merupakan aset yayasan. Kemudian karena beliau pimpinan pada saat itu, kemudian beliau mengambil alih dibuatlah ke nama beliau. Terbitlah sertifikat hak milik atas nama beliau. Namun, meskipun terbit nama beliau, tanah tersebut masih jadi aset yayasan, imbuhnya. Tetapi kepemimpinan Anovial Asmit hanya sampai pada 2003, tepatnya 11 tahun silam. Para pengurus yayasan bersepakat mengeluarkan Halilintar Anovial yang kala itu menjabat sebagai pimpinan. Alasannya, ayah Atta Halilintar dinilai sudah tidak layak untuk memimpin Ponpes. Sengketa ini terjadi ketika beliau ini dikeluarkan oleh yayasan, karena dianggap tidak cakap lagi untuk menjadi pimpinan yayasan. Beliau diberhentikan tahun 2003, ujar Dedek. Pihak yayasan pun meminta kembali aset-aset yang pernah dibuatkan atas nama Halilintar Anovial Asmit. Bukan hanya aset tanah di Pekanbaru saja, beberapa tersebar di berbagai daerah. Sebagian aset sudah dikembalikan, namun tanah di Pondok Pesantren Al-Ansyar di Pekanbaru masih diambil oleh Asmit yang kini menjadi sengketa. Kemudian karena beliau bukan lagi pengurus yayasan. Kemudian yayasan meminta kepada beliau untuk mengembalikan aset-aset yang pernah dibuatkan atas nama beliau. Aset yayasan bukan hanya tanah di Pekanbaru, tadinya ada di Jakarta dan tersebar di beberapa daerah. Sebagian aset-aset ini sudah dikembalikan kepada yayasan, kebetulan tanah yang menjadi objek sengketa ini belum dikembalikan, paparnya. Disebutkan, jika pada tahun 2005 Anovial Asmit telah mengembalikan sertifikat tanah kepada Dr. Risda sebagai perwakilan yayasan. Sayangnya, penerima kuasa meninggal dunia sebelum sertifikat dikembalikan. Otomatis, pengalihan aset tanah pun batal. Diungkapkan Dedek, pihak Ponpes sudah melakukan banyak cara untuk menghubungi ayah mertua Aurel Hermansyah itu, tetapi selalu gagal. Tahun 2005 sudah terjadi peralihan, beliau sudah menyerahkan. Diserahkan kepada Dr. Risda, yang merupakan bagian dari anggota yayasan. Namun malangnya, sebelum sempat diserahkan kembali, penerima kuasa jual dari penggugat meninggal dunia, pungkasnya. Dikonfirmasi terpisah, kuasa hukum Halilintar Anovial Asmit, Laki Omega Hasan, buka suara terkait kabar kliennya berurusan dengan tanah Pondok Pesantren, Ponpes, di Pekanbaru, Riau. Laki Omega Hasan mengatakan bahwa aset yang diperkarakan tersebut adalah milik kliennya. Menurutnya, sudah bertahun-tahun kliennya memberikan hak untuk menggunakan, serta memanfaatkan aset tersebut tidak minta ganti rugi selama untuk kepentingan sosial dan sarana pendidikan masyarakat. Namun, dengan berjalannya waktu ada oknum yang menggugat untuk mencoba mengambil alih hak tanah Halilintar Anovial Asmit dengan mengatasnamakan yayasan. Bertahun-tahun Pak Halilintar digugat oleh oknum yayasan tersebut. Beliau tidak melawan tidak juga membalas, hanya mempertahankan hak atas tanah miliknya, kata Laki, dalam keterangannya.